penutupan pendaftaran SBMPTN 2022. Kira-kira apa sih yang mesti kita lakuin setelah kita melaksanakan pendaftaran SBMPTN? Penasaran? Ya, langsung saja kita bahas di video kali ini. Semuanya balik lagi di GBM Media Channel. Wah, akhirnya satu step sudah terlewati buat teman-teman yang daftar SBMPTN di tahun ini ya. Karena ini sudah ditutup pendaftarannya ya, jadi kita akan lanjut ke step berikutnya nih teman-teman. Kalau kemarin masalah pendaftaran dan lain sebagainya udahlah dilupakan aja. Selama teman-teman udah dapet kartu pesertanya, kartu ujian pesertanya, berarti kalian tuh udah bisa ikut UTBK di hari H, oke? Nah, sekarang mari kita ngomongin kalau udah daftar apa sih yang mesti kita lakuin nih sambil nungguin hari H itu ya. Sebenarnya sih teman-teman harusnya udah tahu ya, pastinya belajar, ya nggak sih? Ya, tapi kita bakal bahas nih, ada beberapa poin penting yang mesti kalian siapkan dari sekarang dan kalian kerjakan juga gitu ya untuk menyambut hari H UTBK-nya. Nah, apa aja yang mesti dilakuin? Yang pertama pastinya kalian harus mulai atur strategi belajar lagi. Kalau buat teman-teman yang udah belajar dari lama ya, itu kan berarti tinggal mengulang aja kan, tinggal banyakin latihan soal, ikut-ikut tryout dan lain sebagainya. Tapi buat teman-teman yang baru banget belajar nih ya, mungkin baru dapat motivasi, baru tergugah semangatnya gitu ya. Nah, ini nih harus bener-bener langsung bikin strategi di H-1 bulan ini. Kira-kira apa sih yang bisa kalian kerjakan, mulai dari mana sih kalian bisa belajar. Nah, pastinya kalau belajar ini teman-teman udah nggak keburu ya kalau misalnya mau belajar semua bab atau semua materi yang keluar di UTBK. Jadi mungkin saran terbaiknya adalah coba kalian cari bab-bab yang sering keluar di UTBK tuh apa aja ya. Terus kalian kerjakan contoh-contoh soalnya, terus kalian ikutan tryout juga ya, karena ini udah H-1 bulan, udah nggak ada waktu untuk kebanyakan basa-basi yang lain gitu ya untuk menyiapkan materinya. Jadi mendingan langsung ke intinya aja. Kalau kalian mau tahu bab apa aja yang sering keluar, kalian bisa cek juga di video-video kita ya, ada di playlist juga. Jadi kalian bisa langsung dirangkum, terus dicatat lah ya, bikin jurnal, terus kalian langsung isi soal-soal latihannya. Kalian juga bisa belajar dari video-video kita yang ngomongin tentang pembahasan prediksi soal UTBK. Itu benar-benar bisa membantu ya untuk teman-teman yang emang persiapannya kurang. Jadi langsung aja kita cari inti-intinya atau poin-poin penting materinya yang biasa keluar di UTBK. Jadi nggak ada alasan lagi buat teman-teman menunda untuk belajar ya. Ini udah mendekati hari H ujian, udah nggak ada waktu untuk berleha-leha lagi. Nah, itu tentang belajar teman-teman ya. Terus yang kedua nih, setelah kalian selesai daftar, pastinya kalian siapkan semua keperluan yang dibutuhkan untuk hari H ujian. Apa aja itu keperluan-keperluannya? Nah, ini biasanya teman-teman harus cari tahu dulu tentang barang apa aja sih yang harus dibawa. Kan biasanya ada surat-surat yang dibutuhkan ya kan. Terus ada aturan-aturan yang harus kalian cek gitu ya. Contohnya nih, yang paling penting buat teman-teman yang lulusan 2022 itu kan harus punya SKL ya, atau surat keterangan lulus. Jadi ini semacam ijazah sementara ya, pengganti ijazah itu. Kalian harus udah mulai minta ke sekolah, minta ke TU sekolah supaya nanti dibuatkan segera ya. Kalau nggak ada surat keterangan lulus, bisa juga pakai surat keterangan kelas 12 aktif gitu. Jadi ini surat-surat yang mesti kalian siapin ya. Kalau buat yang gap year lulusan 2020 sama 2021 berarti siapinnya ijazah, oke? Nah, ini boleh kalian bawa yang asli, tapi juga siapkan fotokopiannya ya, karena nggak tahu nih kita nanti apakah dikumpulin ya atau cuma diliatin aja. Pokoknya disiapkan aja barang-barang ini ya, surat-surat ini, oke? Nah, terus juga ada beberapa hal kayak kartu pesertanya yang harus kalian cetak. Udah dicetak belum nih kartu pesertanya? Kalau belum, cepetan dicetak ya, di print. Pakai kertas A4 atau HVS boleh ya, supaya kelihatan jelas muka kalian, terus informasi-informasi di kartunya, dan harus berwarna. Karena kalau misalkan nggak berwarna nanti takutnya jadi yang nggak kelihatan kalau hitam putih ya, takutnya nggak jelas gitu. Jadi berwarna dan di kertas A4 atau HVS aja, nggak perlu dilaminating, cukup di selembaran kertas aja gitu ya. Oke,
Dan ini juga nanti harus dibawa di hari H kalian ujian. Jadi jangan lupa ya. Nah, buat lebih lengkapnya nanti tungguin aja, kita bakal upload video tentang apa aja barang-barang atau alat-alat yang mesti kalian bawa ketika hari H ujian di UTBK. Nah, tadi kita udah ngomongin nih yang pertama tentang belajar, terus yang kedua juga kalian mempersiapkan apa aja yang mesti dibawa di hari H ujian. Yang ketiga nih ya, terakhir nih ya, yang harus kalian perhatiin adalah jangan lupa untuk minta restu ke orang tua kalian ya, karena ini bisa jadi kunci utama untuk lolos, untuk menggapai impian kalian. Karena kita nggak bisa pungkiri juga ya, peran orang tua itu sangat besar di kesuksesan kalian. Jadi kalian udah bisa mulai minta restu, minta doa untuk dilancarkan ya ujiannya. Terus kalian banyakin juga ibadah dan berdoanya, terutama untuk yang muslim, kan ini lagi Ramadan ya. Jadi teman-teman bisa langsung perbanyak ibadah lagi, perbanyak jalur langitnya ya, supaya nanti itu dilancarkan untuk ujiannya ya. Jadi penting banget nih restu orang tua. Kalau misalkan terhambat nih di restu orang tua, biasanya sih ya, itu akan susah juga untuk lolos di UTBK-nya. Jadi mau nggak mau ya sebenarnya wajib sih ya, sebagai seorang anak kita minta restu ke orang tua supaya didoain, dilancarkan gitu ya. Kalau misalnya yang nggak bisa ke orang tua ya boleh juga ke kakaknya atau ke orang terdekatnya lah ya, kerabat sanak saudaranya. Pokoknya minta restu ke semua orang yang punya peran penting di hidup kalian. Oke, nah jadi ini adalah 3 hal penting yang mesti kalian persiapkan setelah kalian daftar di SBMPTN. Jangan sampai kalian itu merasa udah nih udah daftar SBMPTN, ya udahlah tinggal ujian aja di hari H. Nggak kayak gitu ya. Tetap harus prepare, tetap harus berstrategi supaya kalian juga nanti nggak menyesal ketika di akhir pas pengumuman SBMPTN hasilnya ternyata sesuai sama proses yang udah kalian lewatin ya. So itu aja untuk video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kalian semakin termotivasi lagi karena sudah mendekati hari H ujian, jadi waktunya ini udah nggak banyak. Oke, itu aja untuk video kali ini and see you in the next video.